Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 9 Januari di 2025. Salah deng. Bukan 2025 ya teman-teman, sekarang 2026. Jadi kalau kalian masih sering ngomong sekarang masih 2026, ya mulai dibiasain lah. Sekarang tahun 2026 ya. Jadi kita harapkan di tahun 2026 ini apa yang kita cita-citakan di tahun-tahun sebelumnya kayak 2025, 2024 dan sekian-sekian bisa kita wujudkan di tahun 2026 ini. Walaupun mungkin sulit, tapi kalau kita berusaha pasti semua ada jalannya. Oke, karena tadi saya baca komen ada yang request, "Bang, tolong liput yang di stasiun Manggarai." Oke, siapa takut gitu kan? Ya udah, hari ini kita liput yang di stasiun Manggarai dulu ya. Tapi karena kondisi di sini lagi ini ya, lagi apa namanya? Agak gerimis-gerimis manja gitu. Mudah-mudahan nanti di Manggarai dan sekitarnya tidak ada hujan yang ini ya. Ada hujan yang terlalu lebat, biar kita bisa terbangin drone-nya dari atas. Karena requestnya sudah langsung spesifik ya, "Bang, liput pakai drone di atas dekat-dekat stasiun Manggarai karena penasaran mau lihat kolom yang di pinggir kali." Tanya, oke, ya udah kita sanggupin aja. Dan karena kebetulan yang daerah sini sudah kemarin kita liput ya, jadi memang pas posisinya kita liput di daerah sana. Jadi kondisinya sekarang itu di sini, ini di stasiun Pramuka BPKP yang kita shoot kemarin. Sekarang kondisinya begini ya, masih banyak itu jaring-jaring pengaman atau bahasa kampung sebelah bilang itu safety net, jaring pengaman. Jadi secara fungsi yaitu untuk mencegah material ataupun para pekerja jatuh langsung ke bawah. Dan itu sudah merupakan standar safety ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kelas-kelas industri. Apalagi proyek-proyek besar begini, biasanya perusahaannya sudah ISO untuk sistem manajemen mutu. Dan untuk keselamatan pekerjanya, biasanya perusahaan yang udah besar gini itu ada namanya SMK 3. SMK 3 itu apa, Bang? Itu bukan sekolah ya, tapi sistem manajemen K3. Di sini saya sedikit sharing ya. Sistem manajemen K3 ini apa sih fungsinya? Ya, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena kalian kan udah pasti tahu banget nih proyek yang ada di sini. Jadi itu semacam sistem manajemen yang mengatur tentang ini ya, undang-undang yang mengatur cara bekerja yang selamat, cara-cara bekerja yang seharusnya, yang sesuai dengan Undang-Undang K3. Pada intinya itu mengatur tentang ini sih, cara kita bekerja, keselamatan kita, dan yang paling diuntungkan itu sebenarnya adalah karyawan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu, apalagi yang bergerak di bidang jasa konstruksi seperti ini, yang dimana risiko pekerjaan itu besar dan bahkan bisa sampai berujung kematian, itu diatur dalam si sistem manajemen K3 itu atau SMK 3. Karena kan kemarin ada yang itu ya, ada viral yang drone kebakar itu loh. Nah, perusahaan atau jasa drone yang kebakar kemarin yang menewaskan kalau nggak salah 16 orang ya. Nah, kalau perusahaan yang sudah menganut atau menggunakan sistem manajemen K3, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Maksudnya diminimalisir gimana, Bang? Lah kan itu kan bahaya, itu kan ya terjadi begitu aja gitu. Nah, gini ya teman-teman, setiap potensi bahaya itu bisa kita analisa. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bekerja di perusahaan drone misalnya gitu, akan ada baterainya. Potensi bahayanya apa? Berarti ada panas, ada api. Potensi bahayanya kebakaran gitu. Nah, ketika
terjadi kebakaran, kalau perusahaan yang sudah menganut sistem manajemen K3, itu pun kantornya nanti harus diaudit gitu, per 6 bulan atau sekali setahun gitu. Diauditnya apa tujuannya? Ya, tujuannya itu setiap pekerja itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang aman. Nah, kalau misalnya ada kantor yang pintu masuknya dan pintu keluarnya itu cuma satu akses, itu sudah tidak termasuk dengan pekerjaan atau tempat kerja yang aman. Itu makanya ketika kemarin terjadi kebakaran itu, yang katanya itu pintu aksesnya cuma satu. Makanya ketika terjadi bahaya, para karyawan atau pekerja tidak bisa lari kemana-mana. Dan yang paling ironisnya, kebakarannya itu di pintu keluarnya itu ya, pintu keluar masuknya. Jadi memang benar-benar nggak ada akses. Apalagi pas kita lihat videonya di atas itu, kita lihat di atas, akses tangga daruratnya pun nggak ada gitu. Jadi waktu proses evakuasi, mereka hanya bisa mengandalkan bantuan warga. Itu sebenarnya yang tidak dibenarkan apabila perusahaan sudah menganut sistem manajemen K3. Ini informasi ya buat teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman masih banyak yang kantornya atau perusahaannya belum menganut sistem ISO dan sistem manajemen K3. Jadi itu sedikit sharing untuk kita semuanya, karena memang ketika kita sudah bekerja dengan perusahaan yang berstandar ISO dan sistem keselamatan seperti SMK3 itu, memang kita itu jadi terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang aman gitu. Yang aman, dan kita bisa menganalisa setiap kita bekerja di satu tempat, potensi-potensi bahaya itu bisa kita analisa, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif atau tindakan-tindakan pencegahan ya. Oke, begitulah sharing-sharing sistem manajemen K3 atau keselamatan buat pekerja ya. Sekarang kita kembali lagi ke menu utama kita. Ini adalah progres pekerjaan LRT fase 1B, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Dan sekarang posisi kita ada di stasiun Manggarai. Di sini bisa kita lihat kondisi progres pekerjaannya seperti ini. Ini dia stasiun ininya, Matraman ya. Dan ini dia penampakan girder lengkung ke kirinya, girder baja, di mana pekerjaan baja di sini dikerjakan oleh kontraktor asal Austria, yaitu Wagner Biro ya. Tadinya saya kira Indonesia nih, karena ada biro-bironya itu, biro jasa, biro jodoh gitu. Ternyata pas saya cek di website resminya, itu Wagner Biro itu perusahaan asal Austria. Begini penampakannya untuk di posisi ini ya teman-teman. Posisi apa nih? Di Jalan Tambak. Nah, sekarang posisinya masih di jam 5:19. 5:19. Jadi kendaraan di sini masih belum terlalu rame ya. Karena memang ya orang memang sudah pulang, tapi belum sampai ke puncak ininya, puncaknya. Ini posisinya di depan RSIA Tambak. Di sini ada putar balik ya, baik putar balik yang ke arah belakang dan yang ke depan. Jadi di sini karena dua arah itu sering banget macetnya. Tapi di sini sebelah kanannya udah udah ditutup nih. Tadinya dua arah, tapi nggak tahu tuh masih ada bekas bannya. Nah, di sini coba kita lihat dulu progres yang ada di dekat stasiun Manggarai ini ya. Di sini tempat favorit kita, karena walaupun ini trotoar, ini nggak mengganggu pejalan kaki ya. Bisa teman-teman lihat ini, depan ini ada tiang listrik, kan nggak mungkin orang lewat sini. Oke, sekarang kita sudah mengudara ya teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi, coba kita lihat langsung yang di posisi ini ya,
kolom yang ada di pinggir kali ini. Coba kita naikin lagi. Dan kita lihat di sini sudah sejauh mana progres pekerjaannya. Keren banget nih, pas banget kereta ada yang lewat nih. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kondisinya masih seperti ini. Tapi ini udah ada ininya ya, sudah ada kolomnya di sini. Ini udah diuruk malah nih. Ini proses pengurukan nih. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Nih. Jadi di sini kolom terakhir tikungan yang ke arah stasiun Manggarai ini sudah di ini, posisinya diuruk. Jadi kolomnya sudah jadi, mungkin sekitar 10-20% ya. Coba nanti kita lihat deh, kita lihat dulu yang ada di sini, biar drone-nya sekali jalan ya. Nah, dan inilah progres pekerjaan yang ada di stasiun Manggarai ini. Bisa kita lihat ini kolom-kolomnya atau pier-nya sudah selesai ya. Pier head-nya juga sudah rapi tuh, tinggal ditumpangin girder doang tuh. Cuma di sini ada ini ya. Di sini ada stek besi. Kita nggak tahu ini buat apa. Ini stek atau angkur ya? Kayaknya angkur. Nanti kita update lagi. Nah, ini dia penampakan di stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat ya, ini stasiun Manggarai ini stasiun yang paling tinggi nih. Bisa kita lihat nih, ada 1, 2, 3 elevasi dia. Ada 3 elevasi karena saking tingginya ya. Cuma kita nggak tahu nih ke stasiun kereta yang di sini model integrasinya bagaimana ya di sini. Kan ini rel kereta yang ini nih, yang listrik sama diesel. Nah, ini yang LRT-nya. Sistem integrasinya kita masih nunggu ya. Nanti kita lihat dari intunya, langsung dari apa? Dari website resminya atau video-video itu yang membangun ini. Saya lupa apa itu nama PT Waskita kali ya. Nanti coba kita cek lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ini sekarang kondisinya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini. Untuk pondasinya sudah diuruk dan di sini bisa kita lihat sudah ada kolom yang dicor. Tuh, kondisinya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk lalu lintas sendiri di Matraman ini kondisinya seperti ini. Oh ya, kemarin itu daerah sini masuk TV nih. Daerah sini. Di terowongan ini atau underpass ini kemarin masuk TV. Mau tahu nggak kenapa masuk TV? Masuk TV bukan karena prestasi ya, tapi karena tawuran. Kita nggak tahu kenapa orang suka banget tawuran di sini. Nah, sedangkan ini adalah kolom terakhir sebelum dia crossing di rel kereta ya, rel kereta. Ini kolom terakhir kalau kita dari arah stasiun Velodrome. Coba kita lihat. Nah, jadi nanti beloknya itu di sini ya. Coba kita lihat secara melingkar. Sekalian kita lihatkan sama teman-teman semua. Ini salah pencet lagi nih. Nah, kita lihat penampakannya kalau kita lihat secara melingkar. Nih. Begini penampakannya teman-teman ya. Untuk kondisi atau update progres pekerjaan LRT fase 1B yakni dari Velodrome menuju Manggarai
untuk progres di tanggal 9 Januari 2026. Nah, ya teman-teman lihat, sekarang posisinya baru habis hujan ya. Posisinya baru habis hujan, jadi makanya di sini bisa teman-teman lihat suasananya masih sendu-sendu gitu ya. Dan untuk kondisi lalu lintas sendiri di sini sudah mulai ramai lancar ya. Tuh, begitu penampakannya. Nah, bisa kita lihat itu ada kereta ya. Ada yang di atas dan yang di bawah. Coba kita cek dulu ya. Drone-nya aman nggak? Oh ya, aman. Begini penampakannya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat progres yang ada di Jalan Tambak ini ya. Nih, begini penampakan progres yang ada di Jalan Tambak. Di sini, di sebelum tikungan ini sudah ini ya, pekerjaan pembersihan slab lantai ya. Kondisinya seperti ini. Jadi untuk di Jalan Tambak ini progresnya untuk konstruksi utamanya atau struktur utamanya sudah selesai ya. Nah, kondisinya seperti ini. Yang belum terpasang sepenuhnya itu rel keretanya nih. Jadi tadi juga saya baca kolom komentar ya, sambil kita putar balik sana sini karena sinyal drone udah merah nih. Nah, ada yang ngomong, teman kita bilang, "Bang, itu rencananya LRT ini runningnya di tanggal lagi di bulan Agustus 2026." Nah, kalau melihat progres yang ada sekarang masih optimis sih ya, masih optimis karena memang progresnya sudah masif, udah banyak struktur-struktur utama yang selesai. Nih. Ini simulasinya kalau kita berjalan dari arah stasiun Velodrome menuju stasiun Manggarai. Nih. Nanti kita modelnya begini nih, keretanya nih. Kalau sudah jadi nanti kita berjalannya seperti ini, simulasinya ya. Nih. Jalan terus, baru belok kanan. Nah, depan kita itu ada Pasar Raya Manggarai. Nah, ini dia stasiun Manggarai. Cuma dari stasiun Manggarai ini sampai Duku Atas masih belum ada ininya ya, masih ada belum ada beritanya maksud saya. Apakah mau dilanjutin ke depan sana? Kondisinya seperti ini. Saya mau maju ke depan, cuma sinyal drone-nya udah merah nih. Ya udah. Untuk pertanggal hari ini sekian dulu informasinya yang bisa saya sampaikan. Kalau kita dari atas ya, ini sinyalnya udah terputus nih. Nih, sinyal transmisi tidak terhubung.
Ya udah, kalau kondisinya gini kita hanya bisa nunggu ya. Menunggu sambil berdoa, drone-nya masih bisa pulang nggak? Kadang kalau dipikir-pikir ya, kalau kita ngeliput proyek pekerjaan ini dengan apa yang kita dapatkan AdSense-nya itu, kadang memang ini kita kasihan sama diri sendiri gitu. Kita sudah siapkan diri gitu, siapkan modal, fasilitas dari drone, ini action cam, kita udah habis banyak, tapi AdSense-nya kecil. Tapi nggak apa-apa lah, karena kalian juga sering komen, memberi semangat, akhirnya saya semangat juga. Drone-nya udah kemana nih? Oke, kita turun dulu ya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sambil kita lihat progres yang ada di sini, tapi kita ambil dari bawah. Jadi sekarang kita sudah ke bawah lagi ya. Kita ngeliput dari bawah lagi. Kita coba lihat dari ujung sana ya. Dari ujung proyek LRT ini. Dari yang pokoknya setelah stasiun kan masih ada tuh lebihannya tuh. Kita lihat sampai ke depan sana. Nah, ini posisinya di Terminal Bus Manggarai. Ini sebenarnya jalan yang paling saya nggak suka ini, karena putar baliknya jauh banget tuh sampai ke Saharjo. Tuh, kebanyakan nggak terduga yang kata Mbak itu. Nah, ini makanya saya bilang kalau kita ngambil footage di Manggarai ini, emang agak bikin malas di sini nih. Kita nggak bisa langsung ke sana ya, langsung ke depan, karena tadi udah dia udah dibuat perboden gitu, jadi kita nggak bisa langsung mengikuti jalur si LRT itu. Kita mau nggak mau ngikuti jalan ini. Nah, biasanya jalan ini tuh macet banget kalau sore. Jadi teman-teman udah pasti tahu lah kalau daerah-daerah sini. Ini kalau sore itu macet banget. Ini beruntung dia nggak macet-macet banget nih. Sebenarnya kita bisa masuk ke sini, cuma saya kalau lawan-lawan arah begitu itu saya tuh paling nggak berani, karena coba bayangin ketika kita lawan arah gitu, terus kita nggak amit-amit lah kecelakaan. Kalau kita posisi salah, kita itu nggak berani ini ya, nggak berani melawan gitu. Bahkan jangankan melawan, untuk mempertahankan diri kita sendiri itu aja rasanya malu gitu. Kalau kita dalam posisi salah. Nah, makanya di sini tuh kita bersabar, dan kebetulan sih cuacanya bagus dan lalu lintasnya juga bagus. Makanya kita nggak terlalu terberatkan ya, atau merasa capek, malas gitu. Enggak. Karena jalannya lancar, cuacanya bagus, nggak terlalu panas dan nggak hujan. Ya udah, itu jalannya aja. Nah, kita putar balik di sini ya teman-teman. Ini dia, kita putar baliknya masih jauh. Di sini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, itu tadi yang saya singgung sebenarnya, AdSense-nya si main liput proyek begini. Karena sebenarnya ya, untuk liputan proyek begini itu kan masuknya nggak semua orang menyukai gitu loh. Jadi maksudnya segmented gitu, hanya orang-orang yang pengen tahu atau ada keilmuan di bidang-bidang teknik sama kemajuan teknologi gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita berusaha
Jadi ini juga untuk teman-teman ya yang ada rencana, Bang, saya mau jadi YouTuber di tahun 2026 ini, gimana potensinya, Bang? Ya kalau saya bilang sih pribadi, saya sudah menjalani, udah lama sih sebenarnya saya main YouTube, cuman dalam bidang konstruksi ini saya baru setahunan ya. Sebenarnya masih ada potensinya, masih besar potensinya kalau kebetulan penontonnya banyak. Ya makanya itu kita harus kreatif ya. Kalau bisa sih jangan cuma diliput proyek-proyek gini gitu. Kita harus tahu pangsa pasarnya juga. Penonton lebih suka ke arah mana, nanti coba kita pelan-pelan ke arah situ gitu. Sembari. Nah, ini penampakannya stasiun Manggarai ini ya. Kalau kita dari sini, dari arah pom bensin kecil yang tutup ini. Nah, begini dia penampakannya ya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi. Nah, itu seperti yang kita shoot tadi, itu dia ada 3 elevasi, ada 3 layer. Nah, kondisinya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat ke depan lagi ya. Ke depan lagi. Tuh. Sini memang kelihatan ini banget ya, megah gitu itunya, struktur utamanya. Tuh, di sini cuma belum tersambung dia. Coba kita lihat ya. Di sini ada bapak-bapak putar balik. Salah jalan apa ya? Begini penampakannya kalau kita dari ini ya, pasar rumput ini ya. Kondisi seperti ini, yang di sini belum terhubung nih. Nah, ini yang ke arah Duku Atas. Nah, dulu itu saya punya kenangan di sini nih. Dulu saya baru-baru kerja di kontraktor juga, tapi masih awal-awal kerja banget ya. Itu saya pernah beli ini nih, sepatu safety bekas di sini, di jajaran ini saya lupa. Saya ingat banget tuh harganya dulu 125.000 tuh. Padahal mereknya Red Wing. Red Wing itu sepatu ini ya, sepatu mahalnya orang proyek tuh. Kalau misalnya orang proyek sepatunya Red Wing, oh itu udah kelasnya udah itu tuh, udah beda. Tapi saya dulu mampunya beli Red Wing yang bekas. Dan konon katanya kenapa sepatunya dijual dulu, sepatu bekasnya itu karena orangnya kecelakaan katanya. Makanya agak ngeri juga. Ya namanya juga perjuangan hidup ya. Kalau kita baru-baru kerja mampunya beli begitu ya begitu aja dulu gitu. Saya ingat banget tuh. Sepatu Red Wing bekas orang kecelakaan itu 125.000 dulu. Saya beli di situ. Di pasar rumput itu. Oke, di sini putar balik yang legal ya. Di sini diperbolehkan putar balik. Tapi kita harus waspada karena banyak orang begitu tuh. Dari jalur Transjakarta pada lancar dia masuk tuh. Nah, sini kita masuk ke jalan Transjakarta juga ya. Ya karena mau gimana ya. Di situ lihat tuh teman-teman, nggak jalan sama sekali tuh. Karena ini kan kondisinya ini juga nih, masih dalam proyek. Mau nggak mau luasan jalan utama itu kan jadi kemakan. Tuh, di situ nggak gerak tuh. Dari berapa lajur nih? 1, 2, 3 lajur jadi 1. Jadi bisa dibilang ini jadi kayak leher botol ya. Dari lebar gitu mengecil. Nih, dari 3 lajur menjadi cuman 1 lajur. Nah, kondisinya begini, macet banget. Itu dia
ininya ya, ending projectnya ya. Itu dia posisi terakhirnya, teman-teman bisa lihat itu tuh. Di atas itu ada stek itu ya, stek besi. Jadi itu nanti sebagai parapet juga. Biasanya kan parapet kiri kanan. Itu parapetnya di depan. Kondisinya seperti itu. Itu sebagai pengaman juga ya. Dia stek-stek besinya sudah dipasang tapi belum dicor. Dan untuk ininya, slab lantainya di situ kelihatan sudah tercor ya. Jadi begini penampakannya teman-teman kalau kita ambil video di Manggarai ini. Kadang yang bikin kita agak malas itu ya itu tadi tuh, yang putar balik ke Saharjo itu, sama macetnya di sini. Udah tahu macet masih tatut, gimana kita ini mau terbang? Nih, di sini ada girder ini ya, masih ada girder beton nih. Ini untuk yang mana ya? Kalau di sini kan sudah terpasang semua nih. Kayaknya yang di situ tadi tuh. Untuk yang di situ tadi. Kan ada satu itu tuh, satu bentang dari stasiun Manggarai itu yang ke depan ini masih ada satu segmen tuh belum terpasang tuh. Ini orang ada lewat dari ini ya, lewat dari Kanstin ini. Kok bisa naik ya? Nah, tuh habis itu bingung tuh. Bingung dia tuh. Nah, awas jatuh. Tuh. Di sini juga ada girdernya satu lagi. Berarti pas itu yang di depan situ tuh. Di depan stasiun Manggarai itu. Ini juga tinggi banget ya, tuh kolomnya tinggi banget tuh. Itu bisa kita lihat itu ruko-ruko, padahal rukonya berapa lantai itu? 1, 2, 3, ada 3 lantai. Itu masih di bawah dari ini ya, LRT ini. Bahkan itu tuh ada tower komunikasi tuh. Itu juga masih di bawah dari ini nih, rel keretanya ini. Kondisinya masih macet banget. Padahal kalau kita lihat tadi jalan nggak begitu macet ya kalau di depan. Ini memang karena ini nih, penyempitan ini.
Nah, ini dia teman-teman penampakannya stasiun Manggarai. Kalau kita dari arah Duku Atas ya. Tuh. Jadi di stasiun Manggarai ini dia ada 3 elevasi tuh. Mengikuti dari trek atau relnya LRT yang tinggi itu ya. Tuh bisa teman-teman lihat tinggi banget itu. Nah, untuk progres pekerjaannya di stasiun Manggarai ini kondisinya seperti ini. Dia kalau untuk struktur utamanya, kolom balok girder semua sudah terpasang ya. Sudah terpasang, tapi untuk slab lantai secara keseluruhan belum semuanya. Seperti yang di sini juga masih banyak yang bolong-bolong ya, masih belum dicor dia slab lantainya. Nah, LRT Jakarta Fase 1B, Velodrome Manggarai, Waskita ini dia Land Railways. Ini posisinya kita di Pasar Raya Manggarai. Ini dia kolom terakhir untuk menopang ini nih stasiun Manggarai ini. Di sini juga posisinya macet banget. Nah, kemarin itu di sini macet, di depan ada tawuran. Tuh, bisa kebayang tuh teman-teman yang terjebak tuh. Sering banget sini tawuran. Banyak itu jadinya apa namanya, teori konspirasi yang bilang kalau ada tawuran biasanya ada kegiatan lain gitu. Saya mau bilang ada kegiatan lainnya, cuman saya takut ngomongnya, ntar salah ngomong ribet lagi, bahaya kita. Nah, ini dia kolom terakhir yang tadi yang kita ambil dari atas tadi. Kondisinya seperti ini. Tadi sudah kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat dari sini masih kelihatan nggak ya? Oh, dari sini kelihatan sih. Itu dia tanah urukannya itu ya. Tuh. Dari sini kelihatan sih. Tuh dia stek-stek kolomnya ya. Ini posisinya untuk pondasinya atau pile capnya sudah diuruk ya. Ini yang kita ambil dari atas tadi. Ini posisinya di ini ya, underpass atau terowongan kereta ini ya. Ini kemarin tuh yang masuk TV itu tuh di sini. Kelompok yang menyerang dari sana, kelompok yang menyerang dari sini. Jadi ketemunya di apa ini nih? Oh, di terowongan ini. Jadi kalau acara tinju gitu ya. Nah, ini ringnya nih, daerah ringnya nih. Dari depan kita ini sabuk merahnya, dari belakang sabuk birunya bertemu di kolong rel kereta ini. Nah, di situ dia ininya tuh, gelutnya di situ. Tapi nggak ada ininya ya, nggak ada wasitnya. Sering banget tawuran di sini. Nah, yang sebelah kiri kita ini yang ditutup ini dia pintu air Manggarai ya. Air Manggarai yang selalu banyak sampah, tapi dari Pemprov sudah standby-in itu alat berat di situ. Jadi kalau ada sampah tinggal angkat. Nah, sedangkan yang depan kita ini posisinya di depan RSIA Tambak. Update progresnya di tanggal 9 Januari 2026 ini kondisinya seperti ini.
Ya seperti ini. Dan di depan kita itu ada putar baliknya ya. Kalau kita lihat dari seberang waktu kita jalan dari sana, di sini dia putar baliknya. Ini dia kondisinya progres di tanggal 9, posisi di Jalan Tambak. Ini kita arahnya jalannya dari arah stasiun Manggarai. Tadi udah kita lihat di atas itu relnya yang sebelah, kalau kita arah kita sekarang ini relnya yang di lajur kanan. Yang di lajur kanan. Tuh. Tuh banyak itu, lihat tuh, ada tower komunikasi di situ. Tuh BTS ya. Lebih tinggi jalannya ini nih, jalan keretanya ini, relnya. Tuh, iklan itu aja tuh udah jauh ketinggalan tuh. Iklan McD. Nah, ini kalau kita ke kanan, kita harus ke kiri dulu. Jumpai Pak itu dulu, Pak AHY dulu di Cikini. Nah, ini dia posisi putar baliknya. Putar baliknya itu kita mutarnya di sini ya. Nih, tuh. Itu ketemu Pak AHY itu. Pak AHY. Jadi kalau kita putar balik di sini dilihatin nama Pak AHY. Itu makanya kadang saya agak malas putar balik di sini. Gak enak gitu dilihat sama Pak AHY. Begini penampakan tuh. Itu dia penampakan stasiun Matraman. Stasiun LRT Matraman. Di sini juga macet banget nih, karena di sini cuma jadi satu lajur doang nih yang kebuka. Tuh, ini posisinya di depan ini, absolute fit. Di tempat gym itu, kalau misalnya mau bugar, ya, nge-gym lah. Ini jalurnya, lajurnya cuma satu ini doang nih yang kebuka nih. Nah, lewat truk model-model Optimus Prime begini, udah langsung terasa sempit jalanannya. Oh, ini Hanura nih. Nah, ini nih kita harapkan semoga cepat selesai nih. Yang di stasiun Matraman ini, paling tidak barikadenya ini bisa dibongkar ya. Kalau barikadenya dibongkar, bisa kebuka 2 lajur lagi tuh. Jadi di sini harusnya agak macet. Nah, begini penampakannya di sebelum stasiun Matraman ini. Di sini seperti ini, dan jalannya benar-benar sempit seperti ini. Tuh. Udah sempit jalannya, bolong-bolong lagi. Tuh, kondisinya seperti ini ya. Di sini girdernya juga belum terpasang. Girder belum terpasang. Di sini juga di depan Mentes ini juga belum terpasang ya girdernya. Sekarang coba kita lihat yang di sebelah sana. Ini juga yang terpasang baru ini nih, 2,5 nih. Baru 2,5 girder. Nah. Begini penampakannya girder yang ini ya, menuju perapatan Matraman ini. Tuh, kita ambil kiri dulu. Coba kita lihat dulu secara mendekat atau secara mendetail. Kita sini ya nih. Tapi saya kadang takut nih dekat parkir motor, ntar dikira maling motor lagi. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Tuh, kalau kita lihat di kolom yang itu, start girder baja ini, kondisinya seperti ini ya. Jauhin dulu. Tuh, kondisinya begini ya.
Jadi untuk girder betonnya juga sudah semakin banyak yang terpasang. Tuh, nampakannya seperti itu ya. Tapi ini belum dibongkar ya. Scaffolding ini belum dibongkar nih. Di sini juga belum ya. Di sini juga belum. Kalau yang dari startnya sana, oh sudah dibongkar dia. Oke. Coba kita lihat ke depan lagi ya. Karena ini hari Jumat, kita ambil videonya sebanyak mungkin aja ya. Karena Sabtu Minggu itu libur ya. Saya libur. Jadi rumah saya itu di Bekasi kota. Terus kerjanya di daerah Sunter. Sabtu Minggu itu libur kita. Nah, makanya kalau Jumat itu kalau bisa saya ambil footage-nya lebih ini ya, lebih mendalam. Biar bisa kita menutupi progresnya di Sabtu Minggu itu. Nah, seperti yang terlihat di sini ya. Ini posisi di stasiun Pasar Pramuka. Kondisinya seperti ini. Nanti kalau ada waktu kita ambil footage drone-nya dari sini ya. Ini kita lihat nanti progresnya dari sini sudah sejauh apa. Di sini sampai ke itu apa namanya, crossing balance cantilever yang di jalan tol dalam kota itu tidak ada penambahan ya. Secara general dia nggak ada penambahan progres yang signifikan. Jadi videonya sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai bertemu pada video berikutnya. Dadah!